Selamat pagi semuanya. Pagi ini Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saya. Tuhan berkata, sampaikan kepada umatku bahwa firman Tuhan bukan firman yang sekedar dibaca atau didengar saja, tetapi firman Tuhan ini dapat diaplikasikan. Ya, walaupun itu ditulisnya lama, sebelum kita lahir itu sudah ada. Tetapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu selalu relevan dan sangat relevan dengan keadaan di mana kita berada sekarang ini. Tuhan bekerja dengan kuat, dan pada tahun ini apa yang tertulis di Alkitab kita akan melihat bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu bisa diaplikasikan. Ketika Tuhan berkata seperti itu, saya langsung menangkap sesuatu. Karena Allah kita adalah roh. Dan karena roh tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya ketika Alkitab menulis kisah-kisah ya tentang tokoh-tokoh Alkitab, tentang semua ayat-ayat yang ada, itu tetap relevan. Karena Allah kita roh yang tidak terbatas oleh waktu. Ya, ditulisnya di tempat lain, tetapi bisa berlaku dalam hidup kita yang ada di Indonesia, yang ada di kota-kota di Indonesia, itu berlaku dan sangat relevan. Kenapa? Karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah kita, Allah yang berdaulat. Jadi ketika Tuhan berfirman, maka itu yang pasti terjadi. Itu sebabnya saya percaya, hari ini memasuki tahun 2022. Jadi ini baru minggu yang kedua. Memasuki tahun 2022 ini, kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita berpegang kepada firman-Nya, maka firman yang engkau baca, firman yang engkau dengar akan diaplikasikan dalam hidupmu. Dan itu terjadi dalam hidupmu. Bukan berarti ya, setiap firman yang disampaikan membuat saudara jadi tidak perlu membaca Alkitab. Karena sudah disampaikan. Itu salah besar. Justru saudara harus baca Alkitab karena ketika disampaikan, saudara jadi lebih mengerti. Karena tidak mungkin ketika saya mengutip ayat-ayat firman, tidak mungkin kita buka ayatnya lagi, itu akan menghabiskan waktu. Tetapi kalau saudara sudah mengerti ceritanya, sudah mengerti ayat-ayatnya, ketika saya sampaikan, saudara akan sangat tahu bahwa yang saya sampaikan benar-benar berasal dari firman Tuhan. Ya, berasal dari ayat-ayat Alkitab. Dan itu ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudara semakin diyakinkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Dan karena berkuasa dan berdaulat, Allah kita berdaulat, sehingga apa yang ditulis yang tadinya hanya berupa huruf-huruf, itu bisa terjadi dalam hidup kita, diaplikasikan dalam hidup kita, dan semua mujizat yang ada di dalamnya bisa terjadi juga dalam hidup kita. Dan ketika saya sampaikan, ada sesuatu yang disampaikan yang menjelaskan lebih jauh lagi tentang isi Alkitab, maka itu akan menjadi proceeding word untuk saudara, sehingga saudara benar-benar bisa menerima itu dan itu terjadi dalam hidup saudara. Mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita lihat gereja mula-mula itu selalu hidup dalam mujizat. Itu mujizatnya bukan sekali-sekali, tetapi sehari-hari. Sehari-hari ada mujizat. Ya, ada mujizat. Nah, itu yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita sekarang ini. Kita akan menjadi gereja yang sama seperti gereja mula-mula, tetapi Tuhan berkata gereja yang sekarang ini adalah gereja masa depan, gereja yang menjadi masa depan gereja. Nah, gereja ini, di dalam gereja yang seperti ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran, dan Tuhan akan membuat semaraknya lebih semarak daripada gereja mula-mula.
Jadi bisa dibayangkan kalau gereja yang seturut dengan blueprint sorga, maka semarak Tuhan, realita hadirat Tuhan akan sangat nyata di dalam setiap ibadah, di dalam setiap kebaktian, di dalam setiap pertemuan, bahkan di dalam rapat pun, di dalam meeting pun akan ada hadirat Tuhan. Karena berapa banyak gereja ketika melakukan meeting, melakukan rapat, sepertinya tidak ada hadirat Tuhan di situ. Satu sama lain saling ribut, sama-sama mempertahankan pendapatnya. Tapi waktunya sudah tiba. Gereja tidak sama lagi. Gereja akan merepresentasikan Tuhan. Gereja tidak akan, anggotanya tidak akan ribut lagi satu dengan yang lainnya. Tapi di dalam gereja ada damai sejahtera yang berasal dari Bapa, yang berasal dari sorga. Akan ada sukacita ilahi yang memenuhi setiap anggotanya. Sehingga tidak perlu diributkan lagi. Kalau semuanya punya hati yang mencintai Tuhan, pasti semuanya menerima isi hati Tuhan. Mereka mau mewujudkan agenda Tuhan yang sama. Sehingga akan terjadi satu kesatuan. Nah, ketika Yehezkiel 47 dibacakan, saudara tahu di situ dikatakan itu sungai, ya, air yang sudah menjadi sungai itu sampai ke Laut Asin. Nah, kalau kita melihat Laut Asin, ya, ini adalah laut mati. Nah, kalau saudara yang pernah ke Israel, saudara tahu Laut Mati, saudara tahu tentang artikel Laut Mati, saudara tahu di dalamnya itu banyak garam, banyak mengandung garam. Dan nama lain dari Laut Mati adalah Laut Asin. Nah, di Laut Mati tidak ada ikan yang hidup. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi, sehingga tidak ada ikan yang hidup. Nah, waktu sungai dari Tuhan, dari bait suci, yaitu kita sendiri. Sungai ini melambangkan kapasitas roh kita. Ketika kapasitas roh kita sudah sampai dikuasai oleh roh, kita itu menjadi, kapasitasnya menjadi sesungai. Ketika sungai ini menyentuh Laut Asin, yang tadinya tidak ada ikan, tiba-tiba ikannya datang. Banyak dan besar-besar. Saya percaya ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Bagi saudara yang punya bisnis di dalam perikanan, saudara bisa melakukan ini. Panggil ikan-ikan itu di dalam nama Yesus. Saya percaya ikan pun harus mengikuti apa kata firman, apa yang engkau deklarasikan. Ketika engkau deklarasikan, maka itu harus terjadi. Ketika sungai Allah, ketika sungai dari orang benar itu sampai masuk ke Laut Asin, maka yang berubah adalah Laut Asinnya, bukan sungainya. Ini waktunya orang benar yang memberi dampak bagi satu kota, yang memberi dampak bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya ketika orang benar dibangkitkan, kota-kota dan bangsa-bangsa mulai akan berubah. Saudara yang sedang usaha atau berbisnis dalam perikanan, saya percaya Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ada hal-hal ilahi yang terjadi, mujizat-mujizat terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan ini datang, saya percaya kalau firman Tuhan datang, artinya penggenapannya akan datang juga. Aplikasinya di dalam hidupmu akan terjadi juga. Dan Tuhan sedang bekerja. Dan saya percaya Tuhan sedang melawat kita. Sungai sepertinya airnya tidak lebih banyak dari air laut. Sangat sedikit. Tetapi apa yang berasal dari sorga, itu yang bisa menjadi terang dunia. Sekalipun bangsa-bangsa ada dalam kekelaman, seluruh dunia ada dalam kegelapan, tetapi terang dari Tuhan yang ada dalam hidup orang-orang benar sanggup menerangi seluruh dunia, sanggup menerangi seluruh kekelaman yang ada, melenyapkan segala kegelapan yang ada. Tuhan sedang bekerja. Izinkan dia bekerja di dalam hidupmu. Dan kalau saudara melihat di dalam Yehezkiel pasal 47, itu dikatakan juga soal pohon. Nah, saudara yang suka bercocok tanam, ayo mulai deklarasikan firman. Setiap engkau menanam sesuatu, ya, engkau menanam bibit sesuatu, perkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan akan terjadi, diaplikasikan dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja.
Dan kau akan melihat hasilnya akan berbeda dari pohon-pohon yang tidak pernah dideklarasikan. Karena tahun ini Tuhan akan membuat perbedaan. Ini tahun untuk membedakan antara orang benar dan orang fasik. Ini waktunya orang benar diangkat. Itu sebabnya saudara sebagai orang benar, ayo praktekkan firman. Ayo lakukan firman supaya engkau melihat perbedaannya. Selama ini, kenapa orang benar menanam, orang fasik menanam, hasilnya sama. Terkadang yang orang fasik lebih bagus karena dia bisa pakai apa saja. Ya, dia suntik apa saja. Jadi buahnya lebih bagus. Kenapa orang benar malah buahnya lebih tidak bagus? Padahal di dalam Alkitab ditulis, buah pohon ini tidak ada yang busuk. Setiap bulan ada muncul buah yang baru. Buah yang sudah matang. Bisa dimakan. Kalau dikatakan bisa dimakan, artinya buahnya sudah matang. Karena buah yang mentah tidak bisa dimakan. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dijadikan obat. Seharusnya orang benar mulai hidup di dalam segala kelimpahan. Mulai hidup dalam segala kesehatan ilahi. Nah, Tuhan sedang bekerja dalam hidup orang-orang benar. Dan ini waktunya ketika engkau meresponi firman. Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan menjamah engkau. Roh Kudusnya dicurahkan atas hidupmu. Dan engkau mulai melihat ada tanda-tanda heran dan ajaib terjadi dalam hidupmu. Tuhan sedang bekerja. Haleluya, haleluya. Saudara mungkin berpikir, lalu kalau saya yang karyawan bagaimana? Saya nggak punya tambak ikan, saya nggak jualan ikan, saya juga nggak jualan buah, saya tidak punya pohon. Saudara yang karyawan, saudara lihat kehidupan Yusuf. Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir. Memang Yusuf tidak pernah bisa menjadi Fir'aun di Mesir. Karena yang menjadi Fir'aun di Mesir adalah orang Mesir. Tetapi perhatikan apa yang Alkitab katakan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Sebagai penguasa dia nomor 1. Tetapi sebagai raja, dia nomor 2. Karena nomor 1-nya Fir'aun. Tetapi sebagai penguasa, dia nomor 1. Saudara yang menjadi karyawan, mungkin engkau tidak bisa menggantikan pemilik. Tetapi engkau bisa menjadi orang yang berkuasa di sana. Berkuasa untuk menentukan segala peraturan yang ada di perusahaan itu. Engkau menghadirkan Tuhan di situ. Ada mujizat-mujizat. Sama seperti Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan buat apa yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Demikianlah apa yang terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan bisa buat menjadi berhasil. Ya Allah kita yang luar biasa. Tidak bisa sampai yang menjadi pemiliknya. Karena pemilik tidak mungkin digantikan. Yang menggantikan pemilik adalah anak pemilik. Kalau saudara mau jadi pemilik, ayo jadi seorang anak. Jadi seorang anak, engkau akan menjadi pemilik. Seorang karyawan tidak pernah bisa menjadi pemilik. Kecuali saudara kumpulkan uang, lalu beli sahamnya. Baru saudara bisa menjadi pemilik. Tetapi kalau saudara tidak memiliki apa-apa, tidak mungkin menjadi pemilik. Tapi ini yang saya dapat dari firman. Bahwa engkau bisa diangkat tinggi sampai engkau menjadi orang yang berkuasa. Engkau yang menentukan masa depan perusahaan di tempat di mana engkau bekerja. Engkau bisa menentukan nasib dari semua bawahan-bawahanmu. Engkau bisa menentukan nasib dari karyawan-karyawanmu. Engkau bisa menentukan nasib dari setiap orang yang bekerja di situ. Karena Tuhan ada di dalam hidupmu, Roh Tuhan ada di dalam hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja, buka hatimu. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja dan Tuhan akan terus melakukannya. Karena pada tahun ini, saya bisa merasakan di dalam roh. Ada satu urgensi dari sorga. Untuk orang-orang benarnya diangkat naik.
Itu sebabnya malaikat pun sudah diutus. Malaikat itu jumlahnya bukan satu atau dua. Malaikat itu jumlahnya miliaran, saudara. Jadi itu banyak sekali. Jadi tidak usah takut dengan penduduk dunia yang miliaran, karena malaikat juga miliaran. Dan malaikat sudah diutus oleh Bapa di sorga untuk menjagai kita, untuk membuka jalan bagi kita, sehingga apa yang kita perlukan itu bisa disediakan, bisa tersedia. Tuhan sedang bekerja. Izinkan Dia bekerja di dalam hidupmu, dan bukan hanya bekerja di dalam hidupmu, tetapi juga melalui hidupmu. Engkau bukan hanya hidup dalam berkat Tuhan saja, engkau hidup untuk memberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan sedang bekerja. Kita masuk sekarang di kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. Mulai ayat 2, kita akan baca ayat-ayat ini. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Tuliskan prinsipnya terlebih dahulu. Yang pertama, hidup kita ditentukan oleh apa dan siapa yang kita sembah. Hidup kita ditentukan oleh apa dan siapa yang kita sembah. Kalau kita baca ayat yang kedua tadi, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat aneh, saudara. Karena tabut Tuhan tadinya ada di Filistin. Lalu dikembalikan kepada orang Israel. Nah, ketika tabut Tuhan ada, biasanya
dan yang sewajarnya, yang seharusnya ketika tabut Tuhan ada di Israel, Israel selalu menang. Melawan bangsa apapun juga Israel selalu menang. Tetapi kali ini, ya di dalam ayat ke-1 kita tahu bahwa tabut Allah sudah ada di Israel. Ada di Kiryat Yearim. Tetapi sejak tabut itu ada di Israel, 20 tahun lamanya Israel berada di dalam penjajahan Filistin. Ya. Dan akhirnya seluruh kaum Israel, artinya 12 suku itu mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh. Ini bukan keadaan yang biasa. Saudara harus tahu, ini bukan keadaan biasa. Tetapi bukan keadaan biasanya yang buruk. Kita memang tidak harus berada dalam keadaan yang biasa. Tetapi harus yang luar biasa. Di atas yang biasa. Nah, kalau bangsa Israel pada saat itu, ini tidak biasanya di bawah dari yang biasa. Hidup dalam ketertekanan. Hidup dalam ketakutan. 20 tahun. Aneh. Karena seharusnya sejak tabut Allah ada kembali kepada Israel. Seharusnya bangsa Israel sudah bersuka cita. Tetapi kali ini beda. Kenapa? Kenapa bisa demikian? 20 tahun lamanya. Saudara yang sekarang sedang hidup dalam tertekan. Hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kekhawatiran. Jangan biarkan lama-lama hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bangsa Israel terlalu lama. 20 tahun. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam penjajahan, hidup dalam perbudakan. Hidupnya tidak merdeka, hidupnya tidak bebas. Sudah lama padahal hadirat Tuhan. Karena tabut Allah melambangkan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di situ. Saudara yang sekarang sedang melihat tayangan ini. Saudara dengar. Hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan biarkan hidupmu bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Jangan biarkan dirimu hidup di dalam kekhawatiran. Bertahun-tahun hidup dalam kekhawatiran. Ini tidak biasa. Harus diubahkan. Karena sekarang saya percaya. Waktu Tuhan datang dalam hidup kita. The time is now. Waktunya adalah sekarang. Waktu untuk saudara adalah sekarang. Jangan mau ditunda-tunda lagi. Jangan mau tunggu tahun depan lagi. Ini tahun yang baru. Ayo sekarang kita menancapkan batu pertolongan kita. Tugu keselamatan kita. Inilah waktunya. Inilah tahun di mana aku akan hidup dalam kemerdekaan. Aku hidup dalam kebebasan. Aku hidup dalam realita hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kita. Dan kita menikmatinya. Jangan hadirat Tuhan ada di dekat dengan kita. Tapi kita tidak menikmatinya. Di kolam Bethesda. Sewaktu-waktu. Malaikat Allah akan menggoncangkan kolam itu. Dan siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu. Apapun penyakitnya akan menjadi sembuh. Di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun. Jadi usianya lebih dari 38 tahun. Tapi dia sudah 38 tahun lumpuh. Dan dia menantikan 38 tahun lamanya di kolam Bethesda. Tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Tidak kunjung sembuh. Mujizat ada di depan matanya. Tetapi dia tidak merasakan. Kenapa? Dia katakan, setiap kali aku melangkah. Karena dia lumpuh, otomatis jalannya lama sekali. Ya,
mungkin dia harus sedikit-sedikit ya. Ketika dia melangkah, orang lain sudah mendahului. Orang lain sudah mendahului ke kolam itu dan orang lain yang sembuh. Karena hanya orang pertama yang datang di kolam Bethesda itu, yang datang masuk ke kolam Bethesda itu yang sembuh. Hanya orang pertama. Dan waktunya tidak tahu. Karena dikatakan sewaktu-waktu malaikat akan menggoncangkan kolam itu. Ketika kolam itu bergelombang, yang sakit harus cepat masuk ke situ. Jadi yang pertama akan sembuh. Yang kedua, yang ketiga tidak akan sembuh. Tetapi ketika Yesus datang. Oh haleluya. Masa 38 tahun. Di dalam kesakitan. Di dalam keterpurukan. Di dalam ketidakberdayaan. Berubah sekejap. Karena sekarang yang menggoncangkan kolam itu bukan malaikat lagi. Tetapi pribadi yang jauh lebih tinggi dari malaikat. Tuhan sendiri datang di dalam hidup orang itu. 38 tahun lamanya dia menderita sakit. Tapi dalam sekejap mata penyakitnya sembuh. Dan saya percaya tidak perlu menunggu 20 tahun. Tidak perlu menunggu 38 tahun. Saat ini Tuhan ada di depan matamu. Tuhan datang kepadamu. Ini waktunya engkau bebas dari segala sakit penyakit. Ini waktunya engkau bebas dari segala sesuatu yang menekan hidupmu. Ini waktunya engkau hidup di dalam kemerdekaan. Engkau bebas dari hukum dosa. Engkau bebas dari hukum maut. Karena Tuhan ada di dalam hidupmu. Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia. Untuk engkau bisa merasakan kebebasan. Roh Kristus yang sudah diberikan kepadamu. Untuk membuat engkau lepas dari perbudakan. Keluar dari perbudakan. Sehingga engkau tidak berada di bawah penjajahan musuh lagi. Engkau hidup dalam kemerdekaan. Engkau hidup di dalam kebebasan. Bersama-sama dengan Tuhan yang telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Lalu ada lagi. Orang yang sakit pendarahan. 12 tahun. Ini orang kaya. Tetapi kekayaannya tidak menolong dia. Dan akhirnya dia menjadi miskin. Dia tidak punya apa-apa lagi. Karena apa? Karena ketika dia berobat. Tidak ada satu tabib pun yang bisa mengobati dia. Tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi sekarang dia mendengar ada tabib di atas segala tabib. Yang lebih besar daripada tabib. Lebih berkuasa daripada tabib. Lebih ampuh daripada obat-obatan yang diberikan oleh tabib. Tabib dari segala tabib ini datang di dalam kehidupan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Dan ketika dia dengan segenap tenaga yang ada, tenaga sisanya, dia datang menghampiri. Lalu dia berkata dalam hatinya, dan dia juga berkata dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada harapan yang baru. Setelah 12 tahun sakit pendarahan, dia merangkak, dia menjamah ujung jubah Yesus. Walaupun hanya ujung jubahnya, tetapi kuasa kesembuhan mengalir begitu saja. Dan tiba-tiba pendarahannya berhenti. Dia mulai punya kekuatan. Dia mulai punya kekuatan. Dia bisa berdiri. Dia mulai punya kekuatan. Kenapa? Karena darahnya yang mengalir terus sekarang sudah berhenti. Tuhan menyembuhkan sekejap. Secara tiba-tiba. 12 tahun lamanya dia menantikan. Tetapi ketika Tuhan datang, masa 12 tahunnya cukup sampai di situ. Dan sekarang, saya tidak tahu berapa lama saudara hidup di dalam ketakutan. Berapa lama saudara hidup dalam kesakitan. Berapa lama saudara hidup dalam kekhawatiran. Tetapi yang saya tahu ini, ketika Tuhan datang dalam hidupmu. Dan engkau menerima, engkau menyentuh Yesus. Engkau menyentuh Tuhan. Maka segala sakitmu akan dilenyapkan.
disembuhkan di dalam nama Yesus. Saya percaya segala kekuranganmu juga dilenyapkan. Tuhan berikan kelimpahan. Segala masalahmu dilenyapkan. Tuhan berikan kelepasan. Tuhan berikan kebebasan. Itu sebabnya saya percaya segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang sudah tertulis di dalam Alkitab, itu akan diaplikasikan di dalam hidupmu, terjadi di dalam hidupmu. Dan saya merasa saat ini, saudara yang memiliki batu di ginjalnya, dan ini membuat engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Saudara harus bebas karena Roh Kristus yang ada di dalam kita membebaskan kita. Saya percaya sekarang di dalam nama Yesus, batu itu sudah hancur di dalam nama Yesus. Saya percaya ini terjadi, dan saya percaya orang-orang yang sakit kanker saat ini, yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini, sel-sel kanker yang ada di dalam tubuhmu mati di dalam nama Yesus. Sekarang yang berlaku di dalam tubuhmu adalah sel-sel yang baik. Semua sel-sel kanker mati, diubahkan dan keluar dari tubuhmu di dalam nama Yesus. Sekarang kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan sedang bekerja, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam hidupmu. Apa yang pernah hilang dari hidupmu, Tuhan akan kembalikan. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa, dan Dia sedang bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya semua yang pernah tertulis di Alkitab, kalau saudara mengetahui itu tertulis di Alkitab, itu akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau ada orang sakit yang disembuhkan, miliki iman yang sama, Tuhan akan menyembuhkan kau. Haleluya. Haleluya. Kembali lagi kepada bangsa Israel. Tabut Tuhan, hadirat Tuhan sudah ada di situ. Tapi kok realitanya tidak ada di dalam bangsa Israel. Mereka tetap dalam ketertekanan, mereka tetap ada dalam ketakutan, mereka berkekhawatiran. Ini hidup semacam apa? Saudara, kalau hidup tertekan terus, hidup di dalam perbudakan, ini tidak wajar. Ayo bangkit, bangkit menjadi teranglah. Firman Tuhan katakan bangkit menjadi teranglah. Kalau Tuhan berkata terangmu sanggup menerangi kekelaman bangsa-bangsa, sanggup menerangi kegelapan dari bangsa-bangsa, artinya engkau yang menjadi terang, engkau tidak ada kegelapan di dalammu. Masa-masa kegelapan sudah tidak ada. Masa dosa bekerja dalam hidupmu sudah tidak ada. Waktunya sudah selesai. Tahun ini biar menjadi tahun kebenaran di dalam hidupmu. Di mana kebenaran itu bekerja di dalam hidupmu, dan nilai-nilai kebenaran terus mengalir lewat hidupmu, sehingga orang-orang tahu kebenaran, dan pada akhirnya tahu siapa kebenaran itu yang sebenarnya. Ya, Tuhan membukakan mata rohani saudara, sehingga saudara bisa mengerti firman Tuhan. Saudara menangkap firman, dan saudara bisa mengaplikasikannya. Dan saudara bisa merasakan bahwa ada kuasa di dalam firman. Ada kuasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan sekarang sedang ada di hadapanmu. Dia ada di hadapanmu. Ketika kau membuka hati, Tuhan masuk dalam hidupmu, maka segala sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Dia Allah kita yang luar biasa. Poin yang kedua, kita tidak dapat menyembah dengan semau kita. Kita harus menyembah mengikuti peraturan dari yang kita sembah. Kita tidak dapat menyembah dengan semau kita. Kita harus menyembah mengikuti peraturan dari yang kita sembah. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bangsa Israel menerima janji Tuhan. Janji Tuhannya apa?
Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi Tuhan memberikan janji bahwa 20 tahun lamanya yang penuh dengan kekelaman itu hari ini akan selesai. Hari ini selesai. Dengar saudara, masa-masa kekelaman itu hari ini selesai. Masa-masa kekurangan hari ini selesai. Masa segala keburukan hari ini selesai. Segala kebaikan sedang datang dalam hidup kita. Tapi kita harus menyembah Tuhan. Dan kita harus mengikuti aturan dari sorga. Jangan buat aturan sendiri. Samuel memberitahu, kalau engkau mau lepas dari Filistin, Tuhan bisa melepaskan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Ini raja di atas segala raja. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Harus Tuhan yang mengatur kita. Kita ngatur diri sendiri aja susah. Jadi kita tidak layak untuk mengatur Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengatur kita, kita akan dilayakkan. Inilah perjanjiannya. Kalau engkau menyembah Tuhan, engkau harus beribadah hanya kepadanya. Jauhkan semua para Baal. Artinya apa? Engkau tidak bisa. Hari ini engkau menyembah Tuhan. Besok engkau menyembah yang lain. Hari ini engkau menyembah Tuhan. Besok engkau menyembah Mamon. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau engkau mengabdi kepada dua tuan, engkau akan mengasihi yang satu dan engkau membenci yang lain. Tidak bisa. Ganti-gantian juga tidak bisa. Pastikan engkau hanya beribadah kepada Tuhan. Pastikan hanya beribadah kepada Tuhan. Kalau beribadah kepada Tuhan, semua berhala harus disingkirkan. Semua berhala dalam hidupmu. Apa yang menjadi berhalamu? Keinginanmu yang kuat, itu merupakan berhala. Buang. Izinkan Tuhan sekarang yang menjadi keinginanmu. Menyembah Tuhan harus dengan segenap hati. Harus dengan segenap jiwa. Harus dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Tidak bisa kita menyembah Tuhan seenaknya. Semau kita. Kalau kita lagi mau nyanyi, kita menyembah Tuhan. Bukan seperti itu. Nyanyi ya nyanyi. Ya, menyembah ya menyembah. Ketika engkau menyembah, engkau tidak bisa menyembah hanya dari mulutmu saja. Engkau harus menyembah dari hati juga. Engkau menyembah dengan pikiranmu juga. Engkau menyembah dengan kekuatanmu. Engkau juga menyembah dengan segala yang ada padamu. Dengan emosimu. Jiwa bicara emosi. Bukannya engkau jadi marah-marah. Emosi itu bukan identik dengan marah-marah. Marah bagian dari emosi. Tetapi emosi bukan marah-marah. Tapi emosimu harus dilibatkan. Maksudnya apa? Ketika engkau menjumpai Tuhan, Tuhan bekerja. Kalau engkau rasakan hadirat Tuhan, ketika engkau harus menangis, ya menangislah. Tapi jangan dipaksa untuk menangis. Kalau ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan memberikan engkau sukacita, ya melompatlah. Berikan respon yang tepat ketika engkau menyembah Tuhan. Dan Tuhan yang engkau sembah akan melepaskan engkau. Melepaskan engkau dari sistem perbudakan. Melepaskan engkau dari musuh yang menekan engkau. Yang menakut-nakuti engkau. Sehingga engkau hidup dalam kebebasan. Jangan mengatur Tuhan. Karena Tuhanlah yang harus mengatur kita. Biar kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar kita menyembah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena ketika kita menyembah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dengan apa yang sorga mau. Kita menyembah bukan seperti di sini. Kita menyembah seperti di ruang tahta. Ketika kita menyembah di ruang tahta. Di ruang tahta tidak ada sakit penyakit. Di ruang tahta tidak ada kekurangan. Di ruang tahta tidak ada ketakutan.
ketakutan. Di ruang tahta kita bisa menikmati semarak kehadiran Tuhan. Di ruang tahta kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Pada saat itulah kita tahu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan melepaskan kita dari semua masalah-masalah yang ada. Dan saya percaya pada hari ini ketika engkau bertekad untuk menyembah hanya Tuhan. Engkau tidak mau menyembah mamon lagi. Engkau tidak punya keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak lagi. Tapi engkau mau menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membebaskan engkau dari segala masalah yang mengikat engkau, yang menindih engkau, yang menekan engkau. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan saat ini segala hal yang merintangi engkau untuk datang kepada Tuhan dengan bebas saat ini. Aku lepaskan engkau di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidupmu. Engkau bebas, engkau orang merdeka. Roh Kristus dicurahkan atas hidupmu. Dan engkau memiliki kebebasan sekarang. Tidak ada lagi Filistin yang menekan hidupmu. Tidak ada lagi bangsa lain yang menekan hidupmu. Tidak ada lagi makhluk lain yang menekan hidupmu. Tidak ada lagi musuh yang menekan hidupmu. Engkau bebas karena Tuhan yang membebaskan engkau. Saya percaya ke depan ini akan ada mujizat-mujizat yang baru yang akan terjadi di dalam hidupmu. Sehingga engkau akan tahu bahwa Tuhan memang Tuhan yang hidup. Dan Tuhan masih bekerja. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Dan ketika itu terjadi di dalam hidupmu, maka tidak ada satupun dan tidak ada siapapun atau apapun yang bisa merintangi pekerjaan Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Jauhkanlah para Baal, jauhkanlah para berhala, jauhkanlah para Asyitoret dari dalam hidupmu. Poin yang ketiga, realita hadirat Tuhan ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita. Realita hadirat Tuhan ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita. Ayat 1, ayat yang pertama dikatakan, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Setelah ayat 1, ada ayat yang kedua yang dikatakan sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Jadi 20 tahun mereka tetap ada di dalam penjajahan Filistin. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya mereka hidup dalam penjajahan juga. Di 20 tahun ini setelah tabut Allah kembali ke Israel. Kenapa bisa begitu? Karena realita hadirat Tuhan ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel. Ayat yang ketiga ada Samuel. Ayat yang kedua, tidak ada Samuel. Itu sebabnya mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami penindasan 20 tahun sejak tabut Allah yang melambangkan hadirat Tuhan ada di Israel. Kenapa kok sekarang tabut Allah ada, kok enggak Tuhan tidak menyelamatkan? Karena ini soal masa. Dengar saudara. Abinadab ini adalah keturunan Harun. Masa dari keimamatan Harun sudah selesai. Dan sebelum dari tabut Allah yang ada di rumah Abinadab, tabut Allah itu ada di bangsa Filistin. Nah, sebelum direbut oleh bangsa Filistin, ini ada di Israel. Tetapi kenapa waktu ada di Israel, jadi sebelum kembali lagi ke Israel, waktu ada di Israel, kok bangsa Israel
ada dalam penjajahan juga. Karena ketika itu tabut Tuhan ada di dalam penjagaan Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak Imam Eli. Keturunan Imam Eli. Dengar saudara, masa keimamatan dari Eli dan Harun sudah selesai. Ini adalah masa dari keimamatan Melkisedek. Di mana Tuhan sendiri yang bekerja. Lalu kenapa sekarang ketika Samuel datang, bangsa Israel berubah. Keberadaannya bisa berubah drastis. Samuel adalah orang yang tinggal di rumah Tuhan. Dan Samuel sejak kecil ketika dia diserahkan oleh Hana, oleh ibunya ke dalam rumah Tuhan kepada Imam Eli. Ketika Samuel ada di rumah Tuhan, Samuel tinggal dekat dengan tabut Allah. Di mana tabut Allah ada, Samuel tinggal di situ, tidur di situ, dekat dengan hadirat Tuhan. Karena tabut Allah melambangkan hadirat Tuhan. Dan Samuel bukan keimamatan Eli, bukan lahir dari keimamatan Eli, bukan lahir dari keimamatan Harun. Samuel lahir dari keimamatan Melkisedek. Samuel menjadi realita hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Samuel tidak ada berhala yang lain. Kita tentu tahu masa keimamatan Eli, Hofni dan Pinehas punya berhala yang lain. Apa berhalanya? Dia rakus. Dia menginginkan uang. Dia menginginkan daging yang bukan miliknya. Dia menginginkan segala sesuatu. Jadi keinginannya di atas keinginan Tuhan dalam hidup Hofni dan Pinehas. Itu sebabnya walaupun hadirat Tuhan ada dekat Hofni dan Pinehas, tetapi realita hadirat Tuhannya tidak ada. Lalu ketika ada di rumah Abinadab, kenapa? Ini kan imamat Harun. Kenapa tidak terjadi realita hadirat Tuhan juga? Karena kita harus ingat, Harun membuat anak lembu emas untuk disembah. Ada berhala yang lain. Ini bukan keserakahan, tetapi keinginan untuk dihargai. Keinginan untuk dihormati. Takut dimusuhi. Takut melakukan kebenaran. Tidak berpegang firman dengan kuat. Realita hadirat Tuhan tidak ada di dalam dua keimamatan itu. Tetapi sekarang, ketika Samuel datang, ada keimamatan yang baru. Saudara harus tahu, dari Samuel ada Daud, anak rohaninya. Dan kita tahu siapa keturunan Daud yang menjadi raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus menjadi imam besar agung, bukan karena Yesus keturunan dari Harun. Bukan. Yesus keturunan Daud. Yesus bukan suku Lewi. Yesus suku Yehuda. Tetapi Yesus menjadi imam besar agung karena peraturan Melkisedek. Karena keimamatan Melkisedek. Samuel lahir dari keimamatan Melkisedek. Dan sekarang keimamatan Melkisedek ada di dalam kita. Kita tidak mengikuti keimamatan Eli lagi. Kita tidak mengikuti keimamatan Harun lagi. Kita tidak peduli soal hormat. Kita tidak peduli soal orang mau menekan kita seperti apa. Kalau Tuhan sudah berkehendak, itulah yang kita pegang. Kalau Tuhan sudah berfirman, itulah yang kita pegang. Tuhanlah tempat kita bergantung. Dia Allah kita yang luar biasa. Mari coba saudara bandingkan 1 Samuel pasal 4. Ayat 1 dan 2. Mulai ayat 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat
Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jadi, ketika Israel berkemah di Ebenezer, tabut Allah dijaga oleh Hofni dan Pinehas. Mereka mengalami kekalahan. Dan hal yang sama terjadi. Padahal saudara kalau baca yang pasal 4, orang Filistin sudah ketakutan. Orang Filistin sudah ketakutan. Karena tabut Allah ada di situ. Tapi ketika mereka menyerbu, bangsa Israel kalah. Padahal bangsa Israel sudah bersuka cita. Saudara bisa melihat perbedaannya ketika bangsa Israel di zaman kepemimpinan Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, ke negeri Kanaan. Raja-raja di situ sudah tahu dan sudah mendengar bahwa Allahnya Israel ini luar biasa. Mereka takut, mereka hidup dalam ketakutan. Dan mereka yang ketakutan itu dikalahkan oleh bangsa Israel. Tapi posisinya di dalam 1 Samuel pasal yang keempat, bangsa Filistin ini yang ketakutan, bangsa Israel yang bersuka cita. Kan seharusnya sama seperti di Yosua. Seharusnya bangsa Filistin yang dikalahkan. Tabut Allah sudah ada di Israel. Tetapi bangsa Israel dikalahkan. Karena apa? Keimamatan Eli. Imam Eli sudah ditolak. Imam besar Eli sudah ditolak oleh Tuhan. Ini zamannya keimamatan Melkisedek. Imam yang diangkat oleh Tuhan berdasarkan perkenanan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan dan memperkenan hati Tuhan. Samuel mewariskan itu kepada Daud. Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kalau saudara perhatikan di 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Oh haleluya, ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 4, mereka sudah di Ebenezer. Tapi kok kalah? Ebenezer artinya batu penolong. Ada batu penolong, ada hadirat Tuhan, kok kalah? Karena siapa yang bersama-sama dengan engkau, itu menentukan hidupmu. Realita hadirat Tuhan ditentukan oleh siapa yang ada bersama-sama dengan engkau. Itu sebabnya ketika bangsa Filistin sudah dikalahkan, Samuel mendirikan tugu. Dia taruh batu dan dia namakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya ke depan kalau kita beribadah hanya kepada Tuhan. Kita punya hati hanya kepada Tuhan. Kita bergantung hanya kepada Tuhan. Berpegang hanya kepada firman-Nya saja. Ke depan akan ada Ebenezer yang lainnya. Karena kalau Ebenezer ada, seharusnya kita ada dalam kemenangan. 1 Samuel pasal 4. Sudah ada di Ebenezer. Tapi kalah. Banyak yang mati. Itu sebabnya Samuel mengembalikan Ebenezer. Dikembalikan lagi. Kalau dulu di Ebenezer, bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin. Sekarang, bangsa Israel ketika mereka melenyapkan, membuang semua Baal, semua Asitoret dibuang, dilenyapkan. Dan mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Ebenezer dikembalikan. Dan Samuel yang membuat Ebenezer kembali kepada bangsa Israel. Orang yang menjadi imam menurut peraturan Melkisedek. Bukan keimamatan Eli, bukan keimamatan Harun.
Keimamatan Eli, keimamatan Harun adalah orang yang memanfaatkan jabatan. Tapi Samuel tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingannya sendiri. Tidak. Samuel memakai jabatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Seharusnya lah kita seperti itu. Dan saya percaya, kalau engkau pernah ada di Ebenezer, engkau pernah merasakan Tuhan menolong, tetapi kok sekarang pertolongan Tuhan sudah tidak ada. Dengar, Tuhan akan mengembalikan lagi Ebenezer. Tuhan akan mengembalikan lagi pertolongannya kepada engkau. Sehingga engkau hidup dalam pertolongan Tuhan. Engkau bebas dari segala masalah, dari semua yang menindih engkau. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kedepannya realita hadirat Tuhan dalam hidupmu akan semakin dinyatakan. Kenapa? Kita bukan berada di bawah keimamatan Eli. Kita bukan berada di bawah keimamatan Harun. Kita ada di bawah keimamatan Melkisedek. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita menjadi imamat yang rajani. Ketika kita berkumpul satu sama lainnya, kerajaan kita adalah kerajaan imam. Menurut peraturan Harun tidak bisa, tetapi menurut peraturan Melkisedek bisa. Karena peraturan Melkisedek lebih tinggi dari peraturan keimamatan Eli dan keimamatan Harun. Peraturan Melkisedek lebih tinggi dari dua keimamatan itu. Dan sekarang kita berada dalam keimamatan yang paling tinggi, yaitu keimamatan Melkisedek. Dan di dalam keimamatan Melkisedek, maka Ebenezer akan ada dalam hidup kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dia gunung batu kita, dia batu penolong kita. Sampai di sini, dengar, sampai di sini, saat ini, hari ini, Tuhan menolong kita. Saudara kurang memakai mulut saudara untuk lepas dari perbudakan. Untuk lepas dari segala sesuatu yang menindih engkau. Ini waktunya engkau buka mulutmu. Hari ini aku terlepas dari segala masalah. Aku terlepas dari sakit penyakit. Hari ini Ebenezer datang dalam hidupku. Batu penolong itu ada dalam hidupku. Dan sampai di sini Tuhan menolongku. Dan kedepannya akan ada pertolongan-pertolongan lain. Karena kita hidup dalam hadirat Tuhan. Dan realita hadirat Tuhan akan terus ada di dalam hidupku. Dan ketika realita hadirat Tuhan itu ada, bukan hanya engkau sendiri yang merasakannya, tetapi orang-orang yang ada di sekitarmu bisa merasakan ada realita hadirat Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Allah kita yang agung. Dia imam besar agung kita. Dan Dia adalah Ebenezer kita, batu penolong kita. Sampai sini, sampai di sini Tuhan menolong. Dan selanjutnya Ebenezer itu tidak akan meninggalkan kita. Selanjutnya Tuhan terus menolong kita. Kita ada di dalam pertolongan Tuhan. Kita tidak perlu pertolongan dari dunia ini, tetapi kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kebebasan dari Tuhan ada di dalam hidup kita. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan ada dalam hidup kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, segala hal yang sudah Tuhan sediakan di sorga, dicurahkan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus saat ini terimalah dan terjadilah di dalam hidupmu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Biar ini menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami mau melenyapkan segala berhala dari hidup kami. Biar Tuhan sendiri yang menjadi sembahan kami. Tempat kami mengabdi. Engkau yang menjadi tempat bergantung kami. Bukan yang lain lagi. Dan kami berpegang hanya kepada firman-Mu. Sesuai dengan peraturan sorga. Kami akan melangkah. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap poin-poin yang sudah disampaikan ini bisa didoakan kembali. Saudara harus masuk dalam doa sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu bukan hanya saudara dengar saja dan berhenti hanya menjadi firman saja. Firman harus jadi kehidupan. Ingat, Yesus yang adalah firman, dia menjadi manusia. Ayo kita buat firman ini menjadi kehidupan. Bagaimana caranya? Saudara ikut di dalam prayer group pada hari Kamis. Hari Kamis ini jam 7 malam. Ya, saudara yang belum tahu linknya karena ini melalui Zoom, saudara bisa bertanya kepada yang sudah tahu atau saudara bisa ke hotline chat kami. Ya, bisa tanya ke hotline chat kami. Saya cari dulu apakah di sini ada. (0821) kalau saudara belum tahu, 0821 1367 6675. Ya, kalau saudara mau ikut prayer group dan saudara tidak tahu mau menghubungi kemana, saudara bisa hubungi hotline chat kami 0821 1367 6675. Nanti saudara diberikan link Zoom-nya sehingga saudara bisa ikut. Jadikan firman ini sebagai kehidupanmu. Jadi saudara masuk di tahun 2022 ini berubah. Kita yang harus berubah terlebih dahulu. Kalau mau orang lain berubah. Amin. God bless you.